Halo Joy, selamat datang di channel Zira. Tonton terus videonya sampai selesai, sambil klik like, comment, dan share di bawah, dan jangan lupa subscribe. Kali ini kita bakalan nonton channel seorang WNI yang pernah bekerja di Dubai, dan dia maybe dia masih kerja kali ya, nggak tahu. Nanti kita lihat aja, dan dia bakalan sharing kultur shock selama ada di Dubai. Oke, langsung aja ke videonya. Halo Dosto, Apke Sehe, balik lagi Halo di Dosto. Alia Yusuf Vlog. Dan vlog kali ini Alia mau sharing tentang pengalaman Alia selama tinggal di Dubai sini, bagaimana culture shock di sini. Tapi sebelumnya Dosto, ini pengalaman Alia secara pribadi aja ya, dan juga dari sudut pandang Alia secara pribadi. Jadi Dosto, untuk culture shock di Dubai sini yang pertama itu adalah mengenai cuaca. Jadi untuk di Dubai itu sendiri kan, Kenapa nih cuacanya? musimnya itu ada musim winter atau musim dingin, dan juga ada musim panas atau musim summer gitu. Jadi kalau untuk Alia pribadi sih, untuk musim dingin atau musim winter di Dubai ini sih masih yang fine-fine aja ya, karena nggak terlalu ekstrim dinginnya kalau menurut Alia. Beda mungkin kalau kayak di Pakistan, itu memang winternya itu tuh lumayan ekstrim ya Dosto ya. Jadi kalau di Dubai itu ya, kalau menurut Alia tuh kayak cuacanya tuh kalau kita lagi di puncak kayak gitu. Tapi di Dosto, kalau untuk musim summer atau musim panas di Dubai sini, itu panasnya itu untuk ukuran manusia tropis kayak kita ini tuh panas banget Dosto. Kalau winter mungkin kita udah biasa ya. Dia bilang kayak di puncak, jadi ya kita udah biasa dengan cuaca dingin-dingin di Indonesia. Tapi kalau panas mungkin sudrajatnya emang lebih ekstrim dari Indonesia. Biasanya itu kalau di musim summer itu rata-rata tuh di atas 40 derajat Celcius ya, bahkan itu kayak pernah Gila, bisa sampai di 50 derajat Celcius. Nah itu bayangin panas. kita di Indonesia aja 30 tuh udah panas, apalagi 40 dan di atasnya. Hello, panas banget cuy. Kalau Alia pribadi sih yang agak ngerasa beratnya itu di musim summer, terutama kalau misalnya kita ada aktivitas di luar rumah gitu ya. Dan kadang suami Alia tuh kadang suka parkir mobil itu tuh cuma di depan aja gitu, di depan apartemen gitu, nggak dimasukin ke dalam basement gitu kan. Nah itu Kenapa kalau tuh? kita buka pintu dan masuk ke dalam mobil, Wih, panas rasanya banget. tuh kayak bener-bener kita tuh di dalam oven gitu, panas banget, bener-bener panas banget Dosto. Jadi ya itu sih paling yang bikin culture shock untuk Alia ya di Dubai sih. Jangankan di sono, di sini aja kalau mobil habis kepanasan tuh kan pasti kalau kita baru masuk panas banget cuy. Apalagi yang suhunya lebih tinggi daripada Indonesia. Kenapa tuh mobil yang dimasukin ke basement? Untuk cuaca yaitu ya di musim summernya itu Dosto. Kemudian yang berikutnya tentang makanan nih Dosto. Sebenarnya Makanan. sih untuk di Dubai itu bisa dibilang masih gampang ya untuk dapetin makanan Indonesia atau bahan masakan Indonesia, karena memang di sini banyak restoran ataupun toko-toko Indonesia Dosto. Tapi pastinya tuh nggak selengkap layaknya kita di Indonesia. Ya memang ada, cuma beberapa aja gitu yang tersedia itemnya Dosto. Jadi banyak makanan yang memang kita tuh kepengen banget makan, tapi ya susah didapetin di sini. Dan pastinya di Dosto, untuk harga dari makanan Indonesia atau bahan-bahan masakan Indonesia di Dubai udah pastinya tuh harganya jauh sangat mahal ya dibandingkan di Indonesia. Ya pasti jelas lah, di mana-mana ya, mau di Dubai ataupun di luar negeri, itu pasti harga Iya masakan atau pasti. makanan Indonesia tuh jauh lebih mahal. Kemudian culture shock berikutnya di Dubai adalah penduduk di sini itu ternyata tuh bukan sepenuhnya orang Arab Dosto. Terus Karena sebelum Alia sampai di orang Dubai, mana Alia nih? pikir tuh di Dubai itu isinya adalah orang-orang Arab, Ya, kebanyakan kayak gitu kan. iyalah Tapi orang Timur Tengah. ternyata penduduk di sini itu beraneka ras ya. Untuk penduduk lokalnya sendiri itu cuma beberapa persen aja Dosto. Jadi selebihnya itu banyak didominasi oleh penduduk yang pertama itu India. Di sini tuh banyak banget penduduk India. Nah, India lagi cuy. India lagi, India lagi. Ada penduduk India, ada penduduk Pakistan, cuma kayaknya di sini yang bukan perendahan cuy. Kemudian ada Filipina.
terus juga lain-lainnya ya, kayak kulit putih gitu ya, kayak Rusia atau dari Eropa, Indonesia, Nepal, Bangladesh, itu banyak kayak gitu. Campur-campur. Kemudian Dosto, yang berikutnya adalah biaya hidup di Dubai sini tuh tergolong tinggi, Dosto. Pasti mahal lah jelas, Dubai. Untuk biaya pendidikan, untuk rumah sakit, atau harga-harga keperluan sehari-hari ya di Dubai sini memang tergolong tinggi, Dosto. Tapi itu juga pengaruh juga dari lokasi ya, Dosto ya, atau dari area. Jadi semakin dekat dengan pusat kota Dubai, nah otomatis itu juga jauh lebih tinggi untuk biaya hidupnya, Dosto. Dan kita nggak bisa bandingin sama di Indonesia ya, karena juga kan income-nya juga beda, kursnya juga beda kayak gitu, Dosto. Ya, Tapi ya, bisa disiasati, benar. Dosto, kalau misalnya memang mau cari harga barang-barang yang memang mungkin jauh lebih murah kayak gitu. Di sini ada misalnya toko gitu ya, yang menjual harga keperluan hari-harian tuh jauh lebih murah, Dosto. Tapi mungkin kayak gini, misalnya kita Supermarket lah ya di sini. selai gitu ya, selai coklat. Nah biasanya kan umumnya tuh kayak Nutella gitu ya, mereknya tuh yang biasa umum ada di supermarket kayak gitu. Nah di toko ini dia bisa menjual, bisa dibilang kopiannya lah ya, kopiannya dari barang-barang tersebut yang memang Nutella tapi itu, KW Super gitu kali. cuma ada di toko itu aja kayak gitu, yang bukan merek yang memang pasaran umumnya kayak gitu, bisa bilang kayak gitulah. Nah itu juga ada kayak gitu. Cuma balik lagi sih, kalau itu sih tergantung kebutuhan aja, tergantung lifestyle kita aja, pintar-pintar kita ngaturnya segala macem, Dosto. Kemudian yang berikutnya nih, Dosto, untuk transportasi di Dubai sini itu Ini nih, ada menggunakan motor untuk alat transportasi mereka. masih ada motor. Di sini untuk motor itu sendiri biasanya digunainnya hanya sebatas oleh kurir. Jadi biasanya kayak kurir nganter makanan atau kurir untuk nganter masuk akal. paket kayak gitu. Beda sama di Indonesia atau khususnya Jakarta ya, dulu kan Alia tinggal di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta itu kan kita ada Iyalah, Gojek gitu ya, kayak penduduk misalnya Dubai kita kan udah kemana-mana. secara penduduk Dubai kan udah punya ini ya cuy, supercar gitu. Mobilnya udah mehong, mobilnya udah hedan, pokoknya keren-keren lah. Ini nggak mungkin mereka tuh pakai motor. Yang pakai motor cuma kurir. Pakai Gojek gitu ya, Gojek motor, atau orang-orang di Jakarta itu biasa dengan transportasi motor untuk aktivitas hari-harian kayak gitu. Tapi kalau di Dubai sini enggak. Di sini ya untuk transportasinya ya bisa pakai mobil kayak gitu, atau untuk public transportationnya di sini ya metro, kemudian bus atau taksi. Dan Alia nggak tahu juga sih alasannya kenapa gitu ya, apa memang aturan dari pemerintah di sininya atau kayak gimana gitu. Tapi mungkin salah satunya juga karena ya, kalau Alia pikir ya, di Dubai sini tuh cuaca yang ekstrim, dingin, panas gitu ya, jadi orang-orang juga pastinya akan males untuk memilih motor Iya, sebagai alat panas-panasan. transportasi mereka kayak gitu menurut Alia. Beda sama di Indonesia ya, Dosto ya. Kalau di Indonesia kita kan motor itu salah satu memudahkan ya, kalau misalnya kita mau menghindari macet lah segala macam. Iya, cepat. Tapi Sat cuy. kemudian Dosto, shopping culture yang berikutnya, dan menurut Alia ini adalah hal yang positif ya. Jadi di Dubai ini itu memang terkenal aman, Dosto, dan memang aman. Amannya gimana tuh? Jadi waktu itu suami Alia pernah ada pengalaman ya, beberapa kali gitu ya. Salah satunya waktu itu pernah ketinggalan laptop. Jadi suami Alia lagi di coffee shop gitu ya, di mall gitu ya, rame kayak gitu. Dan suami Alia waktu itu lupa gitu ya, ketinggalan lah intinya si laptop itu. Oke. Dan suami Alia tuh baru ingat setelah sampai malam gitu ya, laptopnya lupa gitu kan. Dan akhirnya suami Alia balik ke coffee shop itu, dan laptopnya itu masih sama persis di meja itu, nggak ada yang colek, nggak ada yang ambil lah intinya kayak gitu. Oh keren, berarti apapun yang tertinggal ya udah ditaruh aja di meja, biarin aja sampai orang yang punya tuh balik lagi gitu kali ya. Jadi nggak ada yang ambil, nggak ada yang mengamankan, nggak ada tolong menolong dong. Gimana nih, nggak ada. Ya udah sih, nggak ada maling kan. Tuh di sana pada kaya-kaya, nggak bakalan dong nyolong laptop. Jadi memang aman di Dubai sini, Dosto.
Jadi Dosto, memang Dubai itu terkenal dengan sebutan salah satu kota teraman di dunia, Dosto. Tapi Keren. kalau Alia pribadi tetap ya, kita harus waspada dimanapun kita berada gitu ya. Ya untuk jaga-jaga aja, Dosto, karena kan ya namanya kejahatan kita nggak tahu ya, dimanapun itu pasti bisa aja terjadi, Dosto. Itu dia vlog Alia kali ini, dan terima kasih banget yang udah selalu nonton di YouTube channel ini. Oke, jadi dari video ini kita bisa lihat kalau kultur shock di Dubai itu ya nggak separah yang kita pikirkan. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat kalau di Dubai itu kan kita tahu banyak bangunan-bangunan tinggi kayak Burj Khalifa yang sangat modern gitu ya, sampai pasar-pasar dan mall-mall yang dipenuhi dengan penjualan emas dan perhiasan. Itu banyak banget coy di sana, dan emang kaya di sana. Mungkin kalian yang mau jadi WNI di sana bisa menyesuaikan diri dulu, bisa belajar dulu gimana sih di Dubai, gimana sih cuaca, makanan. Jadi kita nggak bingung kalau di sana, atau mau ada yang mau moncong sok atuh marah. Oke, segitu aja video yang kali ini. Bye bye.